The next Zinedine Zidane tampil menawan. Stefano Pioli beri pujian selangit. Stefano Pioli memberikan pujian tinggi untuk the next Zinedine Zidane Yacine Adli yang tampil menawan lawan Cagliari. Yacine Adli akhirnya menjadi starter saat AC Milan bertandang ke markas Cagliari di Stadion Sardegna Arena Rabu 27 September malam WIB. Ini menjadi laga pertama bagi Yacine Adli di Liga Italia 2023-24 bersama Milan. Uniknya, Adli dipasang sebagai gelandang bertahan oleh Stefano Pioli pada laga kontra Cagliari. Posisi tersebut di luar kapasitas Adli yang notabene merupakan gelandang serang. Cedera yang menimpa Rade Krunic akhirnya memaksa Pioli untuk menempatkan pemain Prancis berdarah Aljazair itu sebagai gelandang jangkar yang diapit oleh Tijani Reinders dan Ruben Loftus-Cheek. Kendati begitu, meski hanya bermain selama 58 menit, Adli mampu menjawab kepercayaan Pioli dengan baik di atas lapangan. SofaScore mencatat Adli sukses melakukan 86 sentuhan, melancarkan 9 umpan lambung, dengan 8 diantaranya tepat sasaran. Melepaskan 1 umpan kunci dan memiliki akurasi umpan hingga 97% dengan melepaskan 72 dari 74 operan. Soal duel dan bertahan, pemain yang kerap disebut-sebut sebagai the next Zinedine Zidane tersebut mampu memenangi 3 dari 4 duel di lapangan. Dirinya mampu melakukan 1 sapuan dan melancarkan 3 tackle ke arah lawan. Berkat penampilan apik itu, SofaScore memberikan nilai 7,8 untuk Adli. Nilai itu setara dengan milik Theo Hernandez dan Fikayo Tomori. Penampilan yang ditunjukkan oleh Yacine Adli tersebut merupakan buah kesabarannya setelah nyaris setahun menjadi starter lagi untuk AC Milan di Liga Italia. Pujian dan kredit khusus pun diberikan oleh Stefano Pioli atas penampilan menawan dari Adli. Pioli mengapresiasi kerja keras dari Adli yang perlahan berhasil menembus skuad. Dia melakukannya dengan baik. Saya sangat bahagia untuknya, kata Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Ia memainkan peran tersebut sejak 10 Juli dengan penuh kemauan dan keinginan untuk berkembang. Ia selalu mengulas penampilan rekan satu timnya di peran tersebut. Dia melakukan banyak hal baik, hal-hal lain yang bisa dia lakukan dengan lebih baik. Ngebet comeback ke Liga Italia. Antonio Conte siap pelatih AC Milan gusur Pioli. Ex-pelatih Inter Milan Antonio Conte saat ini tengah dikaitkan dengan AC Milan usai dirumorkan ingin kembali ke Liga Italia Serie A. Antonio Conte sebenarnya cukup sukses di Tottenham periode 2021 hingga 2023. Namun ia akhirnya hengkang lantaran para pemain kurang berambisi bersamanya. Setelah meninggalkan Landa, Conte lantas menganggur sampai sekarang. Ternyata Roma Press memberi laporan mengejutkan bahwa ia ingin kembali ke Serie A Italia. Tidak tanggung-tanggung, Antonio Conte siap kalau ada lowongan dari salah satu dari 4 klub incarannya, yakni Napoli, Lazio, AS Roma, dan AC Milan. Hanya saja Conte tampaknya bakal sulit kalau harus merapat ke AC Milan. Lantaran saat ini, Stefano Pioli masih mampu mengembalikan kejayaan rival Inter Milan tersebut. Pioli sendiri tidak pernah diisukan bakal didepak manajemen Rossoneri, yang menandakan bahwa karirnya di San Siro masih sangat aman. Justru, AS Roma bisa menjadi peluang terbesar baginya. Sebab saat ini Jose Mourinho masih kesulitan untuk menggerakkan Roma ke posisi awal di klasemen Liga Italia. Napoli juga bisa didekati, tapi dengan kondisi kalau mereka gagal mempertahankan gelar juara bertahan Serie A Italia musim ini.
Lazio yang juga sedang menghuni papan tengah klasemen bisa menjadi opsi bagi Antonio Conte. Dengan ini rasanya AC Milan merupakan tujuan yang paling sulit digapai. Pentingnya Liga Champions. AC Milan cetak rekor cuan bersih hampir 100 miliar rupiah. Bermain di Liga Champions tampaknya memang menambah berkah bagi AC Milan, yang mana mereka mengakhiri tahun finansial 2022-23 dengan keuntungan bersih 6 juta euro atau sekitar 98,34 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Calcio and Finanza dilansir dari Football Italia. Keuntungan bersih senilai 6 juta euro yang didapatkan AC Milan itu merupakan yang terbaik sejak 2006 silam, yang juga diiringi 400 juta euro pendapatan. Pertemuan pemegang saham Rossoneri bakal segera menyetujui neraca keuangan untuk musim 2022-23. Sementara Calcio and Finanza melaporkan beberapa hal penting dalam pembukuan klub. Pada 2006 lalu, keuntungan tertinggi yang diraih AC Milan adalah sekitar 2,5 juta euro atau sekitar 41 miliar rupiah pada saat ini. Setelahnya, tim merah hitam terus mengalami kerugian di bawah kepemilikan Silvio Berlusconi, Young Hon Lee, dan Elliot. AC Milan bahkan dilaporkan merugi 66 juta euro pada 2021-22 sebelum meraih keuntungan bersih 6 juta euro pada 2022-23. Di balik keuntungan bersih ini, ternyata ada pendapatan yang meningkat secara signifikan di angka 400 juta euro pada musim 2022-23. Jumlah itu meningkat signifikan daripada 2021-22, yang mana AC Milan memperoleh pendapatan 297 juta euro. Usut punya usut, Liga Champions berperan penting dalam peningkatan pendapatan AC Milan yang berujung pada keuntungan bersih. Ya, peningkatan pendapatan secara signifikan itu terjadi karena adanya pemasukan dari Liga Champions dan sponsor yang meningkat lebih dari 44 juta euro atau sekitar 721,86 miliar rupiah dibandingkan dengan 2021-22. Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya Liga Champions, yang mana AC Milan saat ini sudah 3 musim berturut-turut tampil di ajang bergengsi Eropa ini. Terlebih, pasukan Stefano Pioli berhasil melaju hingga semifinal Liga Champions 2022-23 yang membuat pendapatan AC Milan bertambah banyak. Dilansir dari Milan News, Rossoneri kabarnya mengantongi keuntungan 75 juta euro setelah langkahnya terhenti di semifinal UCL musim lalu. Uang sebanyak itu diperoleh dari Juve setiap melangkah makin jauh di Liga Champions. Adanya bonus kemenangan dalam beberapa pertandingan secara spesifik. Keuntungan itu dilaporkan belum termasuk penjualan tiket yang berarti Rossoneri jelas untung lebih banyak lagi karena berlaga di Liga Champions. Namun, pertanyaannya sekarang apakah Olivier Giroud CS mampu melangkah jauh lagi di Liga Champions musim 2023-24 ini? Terlebih lagi, tim merah hitam tergabung dalam grup neraka bersama Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, dan Newcastle United.